ibadah pada sore hari ini dibuka di dalam satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Yang kasih setianya turun atas kami semua umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan hadir di dalam dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menjamah semua jemaat yang hadir pada saat ini, Tuhan. Terlebih kami semua, kami rindu Tuhan mendapat lawatan Allah dalam ibadah ini. Dalam mengawali tahun ini, kami boleh dapat kekuatan baru dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kami, Tuhan. Tuhan yang akan memberkati ibadah ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh tim paduan suara PRBK, tim PRBK dari Jemaat Cikutra. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Shalom jemaat. Shalom. Jemaat semua yang ada di rumah. Selamat tahun baru dari kami. Kami mengucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat. Tahun baru, harapan baru, cita-cita baru, semuanya serba baru. Amin. Amin. Hanya satu yang tidak baru. Tuhan kita selalu ada. Tuhan kita selalu menyertai kita. Mari mengucap syukur, datang kepadanya. Awali tahun ini dengan ucapan syukur. Awali tahun ini dengan selalu berharap dan berserah kepadanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan ini
setiamu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. serukan ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita imani lagu ini sebagai iman pengakuan kita terhadap Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya Tuhan selalu ada buat kita, selalu menyertai kita kemana kita melangkah. Imani saudaraku, imani. Kau baik. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku Sebab Kau takkan beserta gentar, kami. sebab ku tahu tangan-Ku yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yes, Lord. Thank you. Ku Terima kasih Tuhan. bersyukur Penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Bapak di tahun 2020. kasih Kami percaya Tuhan, tahun ini Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tahun lalu kita disertai. Kita pun percaya, kita harus imani. Tahun ini harapan baru, apapun serba baru, kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Ada amin saudaraku? Amin. 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 Yang di rumah semangat nggak ya? Amin. Kalau yang di sini semangat nggak? Semangat. Oh, anak muda harus semangat dong. Harus loh. Kita semangat, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Mari suruhkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal ya kita pujikan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kita dari awal ya. Baik. Lagi saudara-saudara. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya ajak menaikkan satu lagu pujian. Pujiannya mengatakan kuasa Tuhan memang sangat besar, lebih besar dari segala masalah apapun yang ada di dunia ini. Tahun lalu kita punya masalah bersama, masalah COVID-19. Semua orang, semua kalangan, semua negara, semua daerah mengalaminya. Tapi saudara sekalian percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Kuasa COVID-19 sama kuasa Tuhan jauh lebih besar kuasa Tuhan. Bener nggak? Amin, amin. Amin. Di tahun ini
kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya, kita imanin COVID Amin. semua hilang. Karena kuasa COVID dapat dipatahkan Amin. oleh kuasa Tuhan yang sangat besar. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku berseru, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kita percaya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Berseru, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya padanya. Kuasa lebih besar dibanding Kami bersih menyembah-Mu, untuk kami sembah. Engkau besar, Nyatakan bagi kami. Haleluya. Engkau besar. Makasih. Engkau berkuasa atas semua. Tidak ada kuasa yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa. Sore hari ini kami didampingi generasi-generasi penerus-Mu. Anak PRBK yang luar biasa. Yang memiliki hati untuk dipakai Tuhan. Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami yang dahsyat. Tuhan yang tak pernah terlambat menolong, menopang, bekerja dalam setiap kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu di Cikutra. Sesuai dengan janji-Mu bahwa kami mendapat perkenanan Allah. Engkau merestui, Engkau menyepakati, Engkau meluluskan. Engkau merasa senang setiap pelayanan demi pelayanan umat-Mu. Engkau merasa senang. Engkau suka terhadap ibadah demi ibadah seluruh jemaat-Mu. Dan sesuai dengan janji-Mu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kembali. Kami rindu menemukan kunci hidup dalam perkenanan Allah. Di dalam kuat kuasa firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami rindu sisa hidup kami, sisa hidup yang diperkenan Allah, mendapat restu, menyukakan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk support dari seluruh jemaat Allah. Memang kalau boleh jujur, saya pakai baju pendeta di Cikutra seperti ini baru kali ini. Mimpin perjamuan suci biasanya Pak Gembala. Saya dapat support Ibu tadi sebelum mimpin perjamuan, biasanya ada lagu. Terima kasih. Buat adik Bapak Yusuf berkata, sosok jangan terlalu tegang dan stres. Bagus kan ya? Iya ya, saya terlalu tegang. Oke. Kalau toko saya bersama sosok saya mensupport. Aduh, terus maju, tetap semangat seperti Mei yang dulu. Aduh, itu tuh membanggakan.
Ada satu jemaat yang lain meresponi, aku tetap mendoakan ibu, mensupport ibu. Aduh, itu membuat saya tetap semangat. Tetap cinta Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan lewat apapun. Dan perkenanan Allah, tahun perkenanan Allah pun ini juga hasil dari doa bagaimana Tuhan berbicara. Dan luar biasanya, tahun perkenanan Allah saat awal tahun, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Wow, hebat bukan? Buat jemaat dan saudara dan saya, jangan takut. Tetap berpengharapan, tetap setia. Tetap bersyukur. Karena janji Tuhan ya dan amin. Belum lagi kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Hai anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan. Engkau diberkenan Allah, pelayananmu, perjuanganmu. Ingat, jerih lelahmu, jerih lelahku dalam pelayanan Tuhan. Diperkenan oleh Allah, terus bawa apinya anak-anakku remaja yang pelayanan di gereja. Karena apa? Saya melihat dari bahasa, bukan bahasa Yunani, Ibrani seperti tadi pagi. Dari bahasa Indonesia, perkenanan itu apa? Ternyata Tuhan meluluskan. Tuhan berkenan, Tuhan merestui, Tuhan memperbolehkan hidup saudara dan saya. Tuhan setuju, Tuhan merasa senang, Tuhan merasa sudi, Tuhan merasa suka atas hidup saudara dan saya. Wow, dahsyat. Ini saya tadi dapat baru sore ini. Makanya firman Tuhan berkata di dalam dasarnya 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Basicnya ini Bapak Ibu. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab aku berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Tadi Tuhan akan setuju, Tuhan akan sudi, Tuhan akan meluluskan. Wih, dahsyat loh. Tuhan akan meluluskan. Dikatakan akan mendengarkan engkau pada hari pada tahun ini. Tuhan akan bekerja, penyelamatannya akan dinyatakan. Dikatakan berikutnya, aku akan menolong engkau. Wah, merinding saya kalau dengar kata demi kata firman Allah, janji Tuhan. Saya semakin teguh, kita semakin teguh, kita semakin kuat, kita semakin semangat di tengah-tengah jeritan hati yang susah, sejuta rasa yang kita rasakan. Apalagi menghadapi tahun-tahun ini, saudara. Enggak gampang. Itu sebabnya poin yang pertama. Iya, poin yang pertama itu luar biasa. Kalau Tuhan menyepakati, Tuhan memperkenan tahun ini tahun perkenanan Allah. Kalau Tuhan merasa senang, Tuhan mau saudara dan saya mempergunakan waktu yang ada. Karena apa? Waktu itu adalah anugerah. Waktu sekarang, in this time, itu waktu perkenanan Allah. Waktunya Allah mengadakan penyelamatan besar-besaran untuk keluargamu, keluargaku, untuk gereja Isa Al-Masih Cikutra bersama seluruh jemaatnya, termasuk hamba Tuhannya yang melayani, termasuk untuk para penatua, untuk para majelis. Maaf Bapak Ibu semua, ini perkenanan Allah loh. Ini janji Tuhan mau meluluskan permohonanmu, doamu, apa yang kita kerjakan. Coba kita terima hari ini, buka hatimu, buka hatimu. Aku mau semakin diperkenan. Katakan
Dengan kata-kata, ayo katakan, aku mau terima perkenanan Allah. Ayo katakan lagi, aku mau terima perkenanan Allah. Dan apa saja yang saudara dan saya kerjakan, dikatakan Tuhan akan menolong. Apa yang kita doakan, Tuhan akan mendengar. Dalam sekali Bu, dalam sekali anak-anakku, dalam sekali saudara-saudaraku, kata ini Tuhan memperbolehkan, Tuhan meluluskan, Tuhan berkenan, Tuhan merestui. Dahsyat Bu. Nah maka dari itu gunakan waktu yang ada. Ternyata waktu dalam bahasa Yunani itu ada 3 arti Bapak Ibu. Apa itu? Hora. Kata hora itu angka. Jam 1, jam 2, jam 3. Terus kalau kronos, nah ini waktu yang sedang berjalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kronos itu berkenaan dengan kronologi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang sudah tertata secara kronologi. Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah yang ketiga ini yang perlu kita kejar. Yaitu momen kesempatan yang tidak terulang lagi. Nah ini yang seharusnya jemaat Cikutra, saya, kita semua anak-anak Tuhan kejar yang ini. Momen kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Itu sebabnya di Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Setuju Bapak Ibu? Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita lihat dunia semakin hancur. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang ada, dunia itu siap menerkam kita semua. Coba, biarlah kita juga belajar bersama supaya waktu yang sisa jangan pergunakan menurut keinginan manusia. Tapi menurut kehendak Allah, itu kata 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini loh, jangan pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Karena apa? Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu kan kapan Tuhan panggil kita. Siapa yang tahu? Cung, nggak ada kan? Siapa yang menyangka Pak Yusuf yang begitu perfect dalam kesehatan, dalam pelayanan. Nggak tahu toh. Ternyata pulang lebih dulu. Ayo itu rekan grup. Hahaha. Ada kan? Siapa itu? Ibu Priskila. Ibu Priskila itu kalau pergi bareng-bareng grupnya, makannya api supaya tidak kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Malam masih bergurau, tapi subuh sama, nggak sakit apa-apa. Pulang dari, saya jadi baper. Pulang dari dia ke kamar mandi, tiba-tiba di samping suaminya cuma, selesai. Meskipun keluarga, meskipun saya bersama Pak Pendeta dengan penatua doa minta anugerah. Meskipun keluarga bersama anak-anak bawa ke Bormeos supaya dipacu jantungnya di apa nek Tuhan sudah berkata pulang anakku. Betul? Ibu Priskila pulang. Coba waktu-waktu yang jahat ini kalau kita tidak dipergunakan dengan baik, saat berkata, hai Mei, pulang anakku. Siapa yang bisa menahan? Ayo, siapa yang bisa menahan? Hai penatuaku, perjuanganmu sudah cukup. Meskipun istrinya, meskipun ibu gembalanya nangis darah, dia baik kok di tanganku. Siapa yang bisa melawan perkenanan Allah? Saya sadar Bapak Ibu, tema ini diberikan Tuhan untuk saya dan jemaat. Ini ada makna yang dalam.
Bukan hanya perkenanan Allah, nanti multiplikasi terjadi, berkat besar terjadi, lawatan Allah yang sehari-hari saja. Saudara dan saya semakin bijak menggunakan kesempatan yang ada. Karena apa? Kesempatan yang baik tidak dipergunakan dengan baik, menghasilkan penyesalan yang besar. Karena kesempatan tidak akan terulang lagi. Ayo, perkenanan Allah, Tuhan mau saudara dan saya menggunakan waktu yang ada untuk mengejar pahala. Mengejar dunia ini nggak akan ada puasnya, Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah kaya, pengennya semakin kaya, semakin hebat. Kalau Tuhan mengajarkan cukupkan diri dengan apa yang ada. Betul Bapak Ibu? Ada kepuasan, ada sukacita. Itu luar biasa. Jadi pergunakan kairosnya Tuhan, kesempatan ini. Saya juga nggak tahu dikasih Tuhan kesempatan berapa lama. Mungkin Tuhan, kata Tuhan barangkali Mei, kamu nggak sanggup ya ditinggal suamimu. Terus Tuhan bilang bulan Agustus atau kapan Tuhan ngomong cukup Mei. Wah, ya siapa yang bisa nahan gitu kan ya. Tapi setidaknya kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita siap-siap gitu loh. Dari sisi bukan hawa nafsu gitu. Makanya kunci yang kedua, ayo kunci perkenanan Allah adalah kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Karena apa Bapak Ibu? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman. Sampai kapan sih ketentraman itu? Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jujur, siapa sih yang tidak butuh ketenangan? Siapa sih tidak butuh ketentraman? Siapa sih yang tidak butuh damai sejahtera? Miskin, kaya, tua, muda membutuhkan perkara ini. Betul? Nah, perkara ini akan dinyatakan kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman-Nya. Makanya tadi biarlah firman Tuhan itu tadi pagi menjadi makanan roti hidup yang mengenyangkan jiwa kita. Yang ada statement yang luar biasa, ayat yang luar biasa di Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Wow, luar biasa. Pantesan Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini, memuaskan hawa nafsumu, kalau boleh saya katakan bahasa sekarang, kamu puas, kamu hebat, kamu bangga, kamu bisa memperoleh semuanya. Tapi di ujungnya, buat apa kalau jiwaku binasa? Dalam ya. Makanya siapa berpegang kepada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi yang mengejar tadi kejahatan, hawa nafsu, keserakahan menuju kematian, kalau boleh menuju kebinasaan. Wow, sederhana tapi dalam. Kunci yang ketiga, perkenanan Allah akan dinyatakan dan Tuhan setuju ya. Saya ulang kembali kata perkenanan Allah itu, Tuhan merestui, Tuhan mau, Tuhan memperbolehkan, Tuhan meluluskan, Tuhan berkenan, Tuhan setuju, Tuhan merasa senang, Tuhan suka, Tuhan sudi. Kalau saudara dan saya itu tinggal di dalam damai sejahtera Allah. Aduh Tuhan, saya katakan ini hari-hari bagi saya masih hari pergabungan. Jujur ya, masih hari-hari trauma. Tapi Tuhan berkata tetap tinggal dalam damai sejahtera, dalam damai sejahtera anakku. Diam di dalam damai sejahteraku. Makanya Kolose 3 ayat 15 berkata apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu.
memerintah kita. Wih, dahsyat. Jadi hati kita diperintahkan tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Waduh, saya sampai tertemplak ayat ini. Betul-betul saat mempersiapkan, saya nangis bersyukur. Rasanya duka semuanya teh dicabut jebret. Berarti saya hari demi hari saat masih ingat bla 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 bla, saya harus kembali kepada ayat ini. Kemudian saya merenungkan kembali Bapak Ibu. Bukankah saat Yesus lahir, masih ingat di dalam Lukas 2 ayat 14? Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat janji Tuhan dari awal. Saat dia lahir pun, sebelum lahir pun Tuhan mau menjadi Raja Damai. Masih ingat khotbah Natal saya? Dia adalah Syiar Shalom. Supaya umatnya tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Masih ingat juga saat Yesus sebelum wafat. Jujur. Sebelum disalibkan. Saat di Taman Getsemani. Belum naik ke surga. Tuhan berkata apa? Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar. Di Yohanes 14 ayat 27. Aduh Tuhan, saya dibukakan ini terus terang. Mungkin Tuhan berbicara untuk saya terlebih dulu. Karena saya yang paling membutuhkan. Saya impartasikan ke jemaat. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhanmu berkenan. Tuhanmu memeluluskan. Tuhan, saudara dan saya setuju, merasa senang, suka. Kalau saudara dan saya di hari-hari yang jahat ini pergunakan waktu kairosnya Tuhan. Saat kita di dalam penderitaan, saat kita dalam keadaan kesesakan, saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Gunakan kairosnya Tuhan. Berseru, minta tolong kepada Tuhan. Buka hatimu. Tuhan akan mendengarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan. Yang kedua, ayo. Mari bersama-sama hidup kita semakin diperkenan melalui apa? Hidup dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Mari, kalau hatimu dan hatiku masih ada sampah-sampah kehidupan, kepahitan, kemarahan, ketidakberdayaan, Tuhan mau membebaskan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini juga penting. Mari sekali lagi saya katakan mari. Saya hidup terus di dalam damai sejahtera. Dunia ini cenderung membuat saudara dan saya takut, khawatir. Dunia ini cenderung membawa saudara dan saya membawa ketidakpuasan, ketakutan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Amin. Mari, buka hatimu. Saya mengenal hidupnya pas-pasan. Kadang-kadang juga kurang makan ya. Kalau enggak ada ya bubur, enggak ada apa. Saya seperti ini sudah dipelihara oleh Tuhan, Ibu. Saya cuma berserah, tapi saya juga kerja keras. Katakan, Tuhan itu adil kok. Saya di dunia ini dikasih hidup pas-pasan. Tuhan tahu. Nilainya beda sama hidup yang kaya luar biasa. Iya sih, Tuhan menilai semuanya. Nanti kalau di dalam surga, Tuhan akan bertanya, anakku, kamu hidup pas-pasan kadang kekurangan, kamu tetap setia mengiring aku. Kamu hidup
tidak berkelimpahan tapi kamu mau memberi. Aku tahu itu anakku. Tuhan, aku dalam keadaan sulit mau pelayanan. Tuhan pasti berkata, aku tahu anakku. Kamu susah di dalam dunia. Langsung mahkota, pahala. Karena jerih lelah kita kan diperhitungkan oleh Allah. Pasti bergetar hatinya. Orang kaya, Tuhan aku kan sudah memberi. Aku sudah berkorban paling gede di gereja. Aku dikenal di mana-mana, aku tukang memberi. Kamu kan, kalau Tuhan berkata begitu, wow, nyesel ya, tapi terlambat. Jadi hari ini perkenanan Allah. Kalau kita, poin pertama, apa tadi? Masih ingat? Iya, gunakan waktu yang ada. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Allah, tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan. Anak saya membantu nyanyi. Salibnya, amin, salibnya. Biarlah kuasa salibmu yang sudah kau nyatakan memperteguh, memperkuat iman kami. Kami adalah hidup karena perkenanan Allah. Dan Tuhan setuju. Tuhan merasa senang, merasa suka terhadap hidup kami. Jika oleh darah Yesus, sekali lagi layakkan seluruh jemaatmu dipersekutukan dengan tubuh dan darahmu. Layakkan seluruh hamba-hambamu dipersekutukan dengan perkenanan Allah. Terima kasih Tuhan, salibmu membawa kami kepada kemenangan sejati. Darahmu, bilurmu membawa kesembuhan bagi jemaatmu yang mengalami sakit penyakit hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan perjamuan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk penebusan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada muridnya. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosaku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum. Katakan terima kasih Yesus. Ayo. Dari rumahmu katakan terima kasih Yesus. Hidupku adalah hidup perkenanan Allah. Tuhan mau, Tuhan setuju
Tuhan meluluskan setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil untuk jemaat-Mu. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan perkenanan ini, waktu ini. Kami mau belajar semakin hari semakin dibenarkan, hidup benar di dalam Allah. Dan kami mau tinggal di dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga kami tetap kuat, sehingga kami tetap semangat, sehingga kami tetap semakin mencari Tuhan. Berkati seluruh majelis-Mu, berkati seluruh penatua, seluruh jemaat dari rumah ke rumah di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ameni Bapak Ibu yang sakit, amini yang mengalami masalah, coba kita cari perkenanan itu. Lihat Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Amin. Iya, hari ini keluarga Bapak John Jaini akan menaikkan pujiannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi, Gereja Isa Al-Masih. Pertama kami dari keluarga Pak John mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kami akan membawakan satu lagu Tak Terbatas, di mana lagu ini kami persembahkan untuk Tuhan Yesus, juga untuk almarhum Bapak Pendeta Yusuf. Sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau sempat telepon keluarga kami untuk kami bisa bawakan pujian ini di bulan Januari. Malam hari ini akan kami persembahkan biar almarhum senang tersenyum mendengarnya di surga. Selamat mendengarkan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin.
Mazmur 108 ayat 5. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Tuhan Yesus Sungguh. memberkati. Amin. Sungguh pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang didasari dari kerinduan hati yang terdalam. Itu akan selalu menjadi berkat. Tuhan berkenan itu. Mari kita berdoa syafaat. Kebaikan-Mu takkan habis di dalam setiap perjuangan anak-anak-Mu. Di Gereja Isa Al-Masih Cikutra maupun jemaat-jemaat yang lain yang mengasihi Engkau. Mari Tuhan, biarlah hidup di sisa hidup di hari-hari yang jahat ini, kami semakin mengenal perkenanan Allah, semakin menikmati janji-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih di dalam isolasi mandiri. Kami terus dukung dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang cinta Engkau dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam masa depannya. Tuntun, bimbing, berkati, pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Supaya kami tetap hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami. Berkati dunia ini. Biarlah COVID-19 segera pergi dari kolong langit ini. Supaya jemaat-Mu, umat-Mu boleh kembali beraktivitas dengan normal, beribadah dengan normal. Tapi keadaan seperti ini pun kami tetap bersyukur. Kami masih diberi kesempatan hidup, kami masih diberi kesempatan menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, menikmati sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati jemaat Allah. Mari kita tadahkan tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Mari kita katakan bersama-sama, amin. PRBK akan menutup di dalam ya, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami persilahkan Diaken Stefanus akan memberi pengumuman. Terima kasih, Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan kami mewakili Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun perkenanan bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mei Maria yang sudah membagikan firman-Nya bagi kita semua. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman pertama, ibadah Minggu 10 Januari 2021 akan diadakan seperti biasa 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan jam 6 sore via Zoom. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap minggu jam 11 siang via Zoom. Mengingatkan untuk remaja, pra-remaja, dan pemuda, Komsel PRBK dimulai kembali hari Sabtu ini tanggal 9 Januari 2021 jam 5 sore via Zoom. Info dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Fania. Dan bagi jemaat yang ingin mengisi pujian atau kesaksian, ataupun memerlukan informasi seputar Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra, dapat menghubungi sekretariat. Dalam hal ini dapat menghubungi Pak Penatua Teddy dan Saudari Fania. Bagi jemaat yang sudah mendapatkan speaker, namun kesulitan mengoperasikannya, harap hubungi Bapak Erik Kartika di nomor yang tertera. Bapak Erik Kartika ini kita lebih kenal sebagai suaminya Ibu Vivi. Sekian pengumuman Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra. Tuhan Yesus memberkati.